Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang dibalik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benar-benar di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terkutuk dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Guys, lihat. Karena Kak Mecin suka banget pakai bando, hal ini cara mau bikin bando buat Kak Mecin. Macy, M-E-I-S-S-I-E, bukan mecin celo, astaga. Tipe dikit nggak ngaluh. Serah. Oh iya, yang ngefans sama Kak Messi kece loh, jangan lupa absen di kolom komen ya. Langsung aja kita let's go. Pertama kita buka dulu guys segelnya. Kira-kira isinya apa ya? Ayo kita buka plastiknya. Wah, dapat bando, pita, stiker sama manik-manik guys. Sebelum mulai kita pasang double tip dulu. Terus Celo mau pakai pita warna ungu. Dipasang aja guys, caranya diputer-puter gitu di bandonya. Habis itu tinggal kita tempel di stikernya. Kata Kak Mecin dia lagi kena sindrom kupu-kupu guys. Terus Celo kasih bintang, bunga sama lope-lope. Gak lupa Celo kasih stiker glitter juga. Semuanya serba ungu. Terakhir kita tinggal susun diamondnya aja biar makin shiny, shimmering, and splendid kayak Kak Mecin. Wah, lucu banget gak sih? Nah, ini dia bando buat Kak Mecin. Macy. Next kita bikin buat siapa lagi ya guys? Komen. Semoga Kak Mecin suka ya bando dari Celo. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, macam tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu. Kukira baja dibalut emas, rupanya cuma besi karatan.
Jaga mulutmu. Kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Snow, hak lo apa? Tifa itu sepupu gua, dan gua tahu seberapa buayanya lo. Gua pikir gua takut. Ayo gua mah. Sini lo. Udah, Snow, udah. Semangat, boys. Hajar, jangan kasih kendor. Tifa, kok kamu malah nonton sambil makan sih? Bantuin aku pisahin mereka dong. Shut up. Vian, Snow, stop. Please, stop. Snow, dengerin Mimi. Lihat mata Mimi. Ada belek tuh. Pokoknya, Mimi gak mau ada kekerasan ya di sini. Tapi Mimi... Juliet, kamu gak usah sok ikut-ikutan deh. Cuma Mimi yang bisa tenangin mereka. Karena Mimi tuh deket banget sama Vian. Hah, sejak kapan? Vian, kamu gak perlu begini. Mimi tahu kok, kamu orang yang baik, sopan, suka godain Mimi. Tapi, kenapa kamu jadi berandalan nakal gini? Mimi gak kenal sama Vian yang kayak gini. Gua aja gak kenal siapa, Jir. Mimi tahu, Vian yang dulu masih ada dalam diri kamu kan? Vian yang selalu slip call Mimi, yang selalu muji Mimi cantik. Apa cuma Mimi ya cewek yang diperlakukan spesial sama Vian? Iya gitu, selera lo yang kasih lo mendubur-dubur gini. Kagak ya, fitnah. Di mana Vian yang Mimi kenal? Vian yang hatinya lembut dan gak pernah berantem sama cowok demi rebutin Mimi. Hah, pede banget loh. Gua berantem sama Snow gara-gara mau cek Tifa ngedep. Gak ada ya, gua gak bakal biarin Tifa jalan sama lo. Oh, jadi lo nantangin gua, Snow. Maju lo sini. Ronde 2, mulai! Astagfirullahaladzim.